Udah lama nih? Lumayan. Lumayan. Iya. Mantap. Nikmatin dulu ya. Iya. Suasananya di sini. Emang di sini keren banget sih. Oh, keren banget. Gue sering kesini. Oh, sering kemari. Iya. Udah ada membership? Belum sih. Belum ya? Emang di sini tempatnya keren banget. Oh, gitu ya? Gitu ya. Tapi Oh. ada yang beda nih. Kayak rada silau gitu. Ada sih ya, ada lampu soalnya. Oh iya. Oke, baik lagi di podcast On The Go. Dan kali ini bersama gua Aco. Podcast On The Go kali ini kita spesial di Hari Radio Nasional. Kita menghadirkan penggiat radio. Ini dia. Siapa? Nama gue Najib dari Radio Dakwah Komunikasi atau biasa dibilang RDK FM. Itu dari Radio Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, berarti lu dari radio kampus. Radio Kampus. Radio kampus UIN Jakarta. UIN Jakarta. Gokil. Sebenarnya gua sebelum kita ngomongin dalam banget nih ya soal radio, gua mau ngasih tahu juga nih kita lagi di Kopi Kani yang ada di Bintaro 1, Bintaro sektor 1 ya. Sektor 2. Sektor 2 sektor 1? Sektor 2. Sektor 2. Iya. Sektor 2 di Jakarta Selatan. Tempatnya oke banget tadi ya. Oke Tadi udah banget. sempat kita review juga di bener. awal-awal kan. Langsung aja kesini lah ya. Kesini ya. Biar bisa langsung review. Tempatnya cozy, nyaman gitu. Enak sih kalau menurut gua kalau pagi-pagi kesini ya. Iya. Jadi kita bisa dengan tenang menyusun to-do list kita. Betul. Iya. Iya. Menjalani hari juga enak lah, sepi Enak ya. kan. Iya. Jadi buat warga Bintaro dan juga Jakarta Selatan, langsung aja datang ke kedai kopi Kani. Yoi. Oke, Jip, kita ngobrolin soal radio lagi. Radio menurut lu nih ya. Lu statusnya apa nih? Mahasiswa atau Mahasiswa. Oh, masih Kan ada di mahasiswa. kampus. Oh iya. Radio menurut lu tuh sebagai gimana? Ya pastinya sih kalau misalnya secara definisi umumnya ya, radio itu kan media massa yang memberikan informasi, komunikasi serta entertain atau hiburan. Oke. Tapi kalau menurut gue sendiri radio itu kayak teman sih gitu. Jadi menemani di segala waktu. Karena gue pernah kayak merasakan kesendirian gitu, nggak bisa ngajak ngomong orang kayak ngamut aja gitu. Tapi kalau dengerin radio itu gue jadi kayak punya temen sendiri dan itu masuk banget gitu. Radio tuh ya. Itu radio. Itu menurut lo. Menurut Dan sekarang kalau radio komunitas nih yang lu bilang tadi, RDK FM. Itu lu melihatnya seperti apa radio komunitas itu? Jadi gini, kalau misalnya buat teman-teman yang tahu radio kan pasti taunya ya kayak radio-radio komersil ya, kayak Prambors, Gen, Mustang gitu dah yang sering-sering disebut lah ya. Yes, yeah. Kalau radio komunitas itu bedanya adalah dia frekuensinya itu biasanya 107,8 atau 107,9 dan itu jangkauannya nggak seluas radio komersil. Oke. Dan biasanya radio komunitas itu punya sebuah fokus utamanya sendiri. Oke. Gitu. Kalau misalnya di gue sendiri kan radio kampus, jadi emang fokusnya untuk mahasiswa atau mungkin ya warga kampus ya, dosen atau mungkin pekerja-pekerja di kampus sendiri. Dan kebetulan gue kampusnya Islami gitu, jadi UIN ya? UIN. Jadi radionya juga ada tema-tema Islaminya, tapi kita tetap ngomongin soal anak muda. Oke. Berarti bedanya tadi antara radio komersil dan juga radio komunitas atau radio kampus itu pertama dari frekuensi. Frekuensi. Frekuensinya lebih kecil ruang lingkupnya ya? Iya, cuma 2,5 kilo. 2,5 kilo. Berarti RDK FM sendiri ada pemancar gitu? Ada di lantai 7. Jadi kalau misalnya di RDK itu kan di salah satu fakultas ya di UIN gitu. Jadi di lantai 7-nya ada pemancar dan tapi kita juga ada digitalnya juga, Cow. Oh, Iya. ada digitalnya. Bisa didengerin di rdk.fitcom. Oke. Nah, Jip, melihat kemajuan zaman ya saat ini, menurut lu radio itu umurnya kira-kira berapa lama lagi, Jip? Bicara soal Soalnya kan akses digital tadi ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya, bahkan beberapa media massa pun sudah beralih ke digital juga. Ini radio gimana nih ke depannya? kalau misalnya ngomongin soal radio ya, menurut gue sih bakal terus ada, Cow. Karena radio itu sangat relevan dengan manusia. Oke. Selama itu masih ada mobil, selama itu ada kemacetan dan selama orang butuh entertain, itu radio bakal terus ada. Jadi nggak bisa dipatokin umurnya sampai kapan. Itu radio. Bener. Berarti selama mobil itu masih ada, selama orang-orang masih butuh asupan entertain, radio tetap ada. Tetap ada. Khususnya mungkin di Jakarta ya, radio Iya. mungkin bakal tetap eksis nih di Jakarta. Nggak di Jakarta sih di Karena macet kan banyak di Jakarta. daerah-daerah ya. ibu kota dong. Kota-kota Kan besar. Kota-kota besar. Iya. Metropolitan. Megapolitan. Nah, gue mau nanya soal radio kampus lo nih. Dari RDK FM sendiri itu sebenarnya terbentuknya awalnya apa gitu? RDK sendiri itu pertama kali didirikan tahun 2004. Itu 3 April atau 2 April gitu. Tapi resminya 17 Februari 2011. Wih. Itu prosesnya panjang banget. Gitu. Oke. Oleh para pendirinya. Sampai
ke 2022 ini. 2022 ini. Berarti lu udah generasi atau batch keberapa tuh istilahnya? Batch kalau nggak salah 17 apa 18 lah ya. Kita 18. kalkulasinya dari 2004 itu. Oh gitu ya. Berarti yang jadi apa sih penggiat di radio RDK FM ini selamanya atau regenerasi atau gimana? Ya pastinya mahasiswa UIN ya. Mahasiswa UIN. Penggiatnya. Selama dia jadi mahasiswa. Selama dia mahasiswa, dia menjadi ini. Bagian dari RDK bagian FM. dari RDK. Khususnya mahasiswa fakultas dakwah yang ada di UIN ya. Karena eksklusif kok di radio gue, Cok. Oh gitu. Iya. Nggak semua anak UIN bisa datang atau Jadi join. join RDK tuh harus diseleksi dulu gitu atau Seleksi ya, tapi cuman khusus di mahasiswa fakultas yang gue ikutin, fakultas dakwah, fakultas Ilkom. Fakultas Ilkom. Iya. Lu ngejabat tuh berapa lama tuh di RDK FM tuh? Kalau di RDK sendiri itu ada setahun jadi anggota dan setahun jadi pengurus. Kebetulan gue sebagai produser. Oh, produser. Produser. Produser program berarti. Program spesial sama reguler. Oke, apa tuh? Kalau yang spesial open house gitu datengin mahasiswa Hah? yang pengen ngerasain siaran. Kalau itu boleh siapa aja, nggak mesti yang fakultas gue. Oh. Sama satu lagi itu baru kepilih gitu jadi produser reguler itu by request tempatnya lagu gitu. By request. Oke, Jip, kita minum dulu kali ya. Kayak gerah banget dah. Kacau. Minum ya. Gua minum ini nih. Apa? Coklat panas dari kedai kopi Kani. Kita minum dulu ya. Minum. Bismillah. Saik. Saik banget ya. Emang khusus nih kopinya. Kopi. Lu kopi apa tuh? Kopi susu Kani. Kopi susu Kani. Jangan lupa untuk mampir ke kedai kopi Kani di Bintaro Sektor 2. Oke, Jakarta Selatan. Baik lagi, Jip. Iya. Tadi lu ngomongin program nih. Lu sekarang jadi produser program open house dan juga By request. by request. Sebenarnya di radio lu sendiri di RDK FM tuh lu punya berapa program? Untuk program itu ada 5 program reguler yang selalu ada di tiap harinya. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi di jam 1 sampai jam 2 itu ada program spesial. Gitu. Dan per harinya beda. Per hari beda? Per hari beda. Kalau dihitung dijumlahin itu ada 11. 5 program reguler sama 6 program spesial. Yang gue tadi juga salah satunya open house. Open house. Berarti open house masuk ke program spesial. Iya, Oke. seminggu sekali. Nah, dari program-program itu menurut lu yang paling digemari gitu ya? Atau sorry. Sebenarnya segmentasi radio RDK FM nih kemana tuh? Segmentasi radio di RDK sendiri ya pastinya anak mahasiswa ya. Makanya kita memformulasikan biar apa ya? Nggak biar masuk ke telinga mahasiswa. Berarti ya. Tapi tetap ada islaminya. Oh itu karena Iya. UIN. Karena UIN. Iya. Contohnya program yang mahasiswa terus ada unsur islaminya tuh apa? Ada namanya seputar Islami. Oke. Itu biasanya program pagi setelah news gitu, news statement ada program berita. Jadi itu emang khusus itu kan biasanya jam-jam pagi mahasiswa baru datang ya, biar dia dikasih kajian-kajian dulu. Oh gitu kayak apa? Kuliah subuh. Kuliah subuh. Iya, Jadi kuliah setelah pagi. dikasih info soal berita metropolitan baru dikasih asupan keimanan. Keimanan. Tapi setelah itu langsung dihantam dengan obrolan siang santai namanya. Obras. Itu program siangnya. Program yang paling populer di RDK. Di RDK. Iya, karena itu ya bahas soal anak muda, topik-topik yang lagi hits atau umum lah gitu. Itu apa ya? Sebetulnya call listener untuk RDK tuh Bala muda. Bala Muda. Bala Muda. Mirip-mirip sama ini ya, sama Prambors ya. Prambors apa? Kaula Muda ya? Kaula muda. Nah, itu kenapa tuh bisa mirip gitu? Ya sebenarnya emang rata-rata pasti ada muda-muda sih kalau setiap radio, Oh, walaupun nggak semua ya. Segmentasinya soalnya Iya, karena anak muda. anak muda, Iya. mahasiswa. Mahasiswa. Kalau Bala Muda, Bala tuh apa arti? Lu tahu nggak lu? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Tapi kalau misalnya ngomongin bala kan biasanya sial ya. Tapi kayaknya enggak sih. Itu Bukan konotasinya negatif soalnya. Oh, berarti Bala yang konotasinya positif. Iya. Itu yang dimaksud dengan ini maksud dengan Bala Muda. listener gua. Iya. Kalau lu sendiri Jip, lu paling suka program dari RDK FM tuh yang apa? Yang program reguler kah atau yang spesial kah? Kalau gue sendiri sih di reguler ada, di spesial ada. Tapi emang lebih suka ke obras sih. Bahkan mungkin semuanya ya, baik bala muda gitu sama penyiar-penyiar emang lebih suka obras. Karena obrolannya umum dan kita diberikan apa ya kebebasan dalam siarannya. Kalau misalnya di program-program yang lainnya kan emang udah ada patokan nih, dikasih materi, kita membaca skripnya atau materinya. Kalau misalnya di obras itu biasanya cuma dikasih topik dan itu diberikan itu.
keluasan. Oh, jadi kita bisa nge-explore sendiri gitu. Iya, kita bisa explore sendiri. Penyiar-penyiar tuh Iya. bisa nge-explore. Makanya emang dituntut banget buat baca-baca, cari referensi terus. Iya, biasanya orang radio tuh pinter-pinter dia. Terus Ngomongnya jago dia. Iya. Ngasih punchline. Ngasih punchline, teknik-tekniknya tuh ya. Ya. Ada premis gitu-gitu. Ah. Sama ya? Iya sama. Lu di RDK sendiri selain produser apa lagi, Jip? Siaran kah atau? Kalau di RDK sendiri itu kita memang menempati posisi kayak dulu gue pas jadi anggota itu jadi IT departemen, tapi memang semuanya diberikan keluasan untuk siaran. Jadi semuanya announcer. Oh, semuanya announcer. Semuanya announcer. Itu semuanya announcer itu dipilih atau emang mereka biar bisa merasakan aja gitu jadi announcer? Semuanya merasakan. Oh gitu. Jadi Iya. biar belajar gitu. Biar belajar. Karena kan pasti orang-orang buat join radio gitu kan emang pengen jadi penyiar pasti tujuan pertamanya. Pengen jadi penyiar. Penyiar dan pas mereka tahu ternyata di radio sendiri ada berbagai departemen sama kayak radio komersil gitu, ada musik departemen, ada marketing communication, ada produser. Ada produser, benar. Itu kan behind the scene-nya si announcer itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau program sendiri kan lu tadi produser. Produser. Lu ngebuat program itu sebenarnya lu buat atau dari sebelum-sebelumnya udah ada gitu? Gua buat dulu dong. Oh, lu buat? Kalau gua kan memang yang pertama itu sebagai produser open house gitu. Open house itu sama seperti Obras gitu dan tapi lebih ke spesifik. Karena open house itu kan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik. Nanti diajarin gimana nih announcer nih siarannya kayak gini loh gitu. Oh, lu yang ngajarin? Enggak, penyiar gua. Karena Penyiar? gua produser. Kalau produser nggak mungkin siaran di programnya sendiri, Cok. Oh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena kan kita yang bikin materi. Oh iya, berarti nggak bisa milih gua mau siaran di program apa, nggak bisa milih ya? Biasanya sih disesuaikan dengan jadwal mata kuliah, karena kan kita mahasiswa ya. Oh, berarti tetap kuliah nomor 1. Tetap kuliah nomor 1. Organisasi atau kegiatan nomor 2. Iya, nomor 2 lah. Gokil. Nah, kalau dari radio komunitas itu mereka itu melihat pendengarnya itu seperti apa gitu? Maksudnya cara mereka menghitung para pendengar itu dari mana? Kalau media massa kan mungkin lewat ratingnya dari Nielsen. Oh, Nielsen. Kalau radio komunitas gimana dia ngitungnya? Sebenarnya kan karena kita itu radio komunitas ya, jadi memang kalau untuk Nielsen itu sedikit rumit. Nah, kalau kita menghitung berapa banyak orang yang dengerin siaran kita itu ada. Jadi dulu pas zamannya gua IT departemen itu kita pakai streaming namanya Azuracast. Itu aplikasi khusus buat Aplikasi khusus buat streaming. streaming Iya, radio. radio. Oke. Nah, itu terlihat per harinya itu berapa orang yang dengerin. Gitu. Jadi RDK berapa? rata-rata ya. Rata-rata itu kalau sehari 40 sampai 50-an. 40 sampai 50. Iya. Hebat, banyak Kalau juga sampai kelarnya ya, gitu. itu. Gokil ya. Oke. Gokil. Nah, Jip, kalau gue lihat lagi kan ya, radio komunitas tadi lu bilang RDK FM ini kan masih ikut juga sama kampus ya? Lo. Masih kampus. Yang gue tahu media massa itu sumber pendapatannya itu dari iklan. Nah, kalau radio komunitas boleh nggak sih iklan-iklan gitu? Kalau di RDK FM sendiri, kalau kita iklan-iklan gitu tergantung kerjasamanya. Karena kita kan membuka jasa media partner juga. Tapi kita tidak menerima uang. Oh, nggak nerima uang? Nggak menerima uang. Kita timbal balik aja gitu. Contoh? Win to win. Kayak misalnya kita kerjasama sama konser-konser. Oke. Jadi media partner. Kemarin ada Sound Project. Sound Project. Lu Sound Project. media partner sama Sound Media Project? partner sama Sound Project, kita dikasih kuota buat volunteer, terus juga dikasih tiket gratis gitu. Wih, hebat. Terus kita juga bisa menginformasikan nih Sound Project ini ada apa aja sih. Oh, lu yang ininya ya, promosiinnya. Promosinya. Official media partner. media partner. Nah, cara dari radio komunitas tuh untuk memperkenalkan kalau ini loh ada RDK FM di sini, itu gimana, Jip? Yang berperan tuh dari pihak apanya gitu? Di RDK sendiri ada namanya digital content. Oh, digital content. Karena kan sekarang serba digital sama yang tadi lu bilang. Iya. Serba digital. Jadi kita bikin konten-konten di sosial media yang dipakai bala muda. Itu ada Instagram sama TikTok. Iya. Jadi kita bikin konten untuk mengenalkan bala muda kalau misalnya nih di siaran tuh ada ini loh. Jadi per program itu dia pasti harus ada konten. Misalnya Harus ada kayak konten. gua ada tadi by request terus ada open house, itu pasti ada konten. Dan program lain pun begitu. Jadi orang-orang tahu, oh, jadi program ini tuh bahas ini loh gitu. Oh, jadi dari konten yang lu lempar ke sosial media, itu lu bisa tahu juga ya berapa pendengar lu ya? Dari situ bisa juga ya? Iya kan kalau misalnya FYP berarti terkenal tuh. Terkenal ya? Programnya, iya. Berarti kan maksud gua konten itu kan lu buatnya real time kan, langsung. Misalnya lu Iya. lagi siaran nih. Contoh apa? Insta story. Misalnya kasih emot-emot atau yang mau request langsung aja reply story. Nah, itu kelihatan juga dari situ ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Gokil ya. Berarti sekarang radio tuh
merambah ke dunia digital juga, Benar. ke sosial media. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat di radio komersil juga, kalau gua lihat datanya lebih banyak pendengar dari streaming sebenarnya. Streaming ya? Dari digitalnya sendiri dibandingkan di radio analog, radio mobil. Iya sih. Beberapa smartphone juga sekarang kan udah nggak ada akses buat radio FM. Iya, jadi tinggal search di Google atau di aplikasi itu ya, apa search engine. Iya. Misalnya lu mau dengerin Prambors atau Gen FM, Ada ya? tinggal play aja. Nah kalau RDK ada nggak websitenya atau nggak aplikasinya gitu buat didengerin? Kalau misalnya di RDK sendiri kita punya domain namanya rdk.fitcom.uinjkt.ac.id. Jadi tinggal dipencet itu semuanya ada, kayak newsnya ada, lu bisa dengerin siaran juga. Tapi ya, hari Senin sampai Jumat doang ya, karena Sabtu Minggu kan libur. Terus juga kita bisa dengerin di aplikasi Radio Garden. Jadi di bawahnya Benz Radio. Buat teman-teman yang mau nyoba dengerin RDK FM langsung aja download Radio Garden. Radio Garden. Di situ juga ada synchronize gitu, banyak lah. Oh jadi ada sinkronis maksudnya? Synchronize Radio. Sinkronis radio. Iya. Di bawah naungan Benz Radio tuh. Enggak. Enggak ya? Synchronize sendiri. Oh, sinkronis sendiri ya? Ya. Terus kalau Jip, tadi kita udah ngobrol soal radio komunitas lu. Sekarang gue pengen nanya soal spesifiknya ke lu secara subjektif aja. Lu ada nggak sih role model lu di dunia radio? Role model ya. Sebenarnya gue dengerin semua radio sih, Cok. Lu denger semua radio? Ya maksudnya Kayak Dustin lu. Dustin tuh dengerin 4 radio lu sehari lu. buat cari referensi sih sebenarnya. Oh, Karena gitu. kan kalau terlalu berpatok gitu nggak mungkin bisa nyamain dong. Iya, Jadi benar. gue cari yang bisa masuk lah. Kalau gue biasanya penyiar yang biasanya gue lihat itu adalah Reza Al-Qodri dari Mustang. Wah, ngomongnya cepet banget tuh. Ngomongnya cepet ya. Bahasa Inggrisnya juga jago. Jago ya? Iya. Iya. Terus juga ada Kemal Mukhtar dari Gen. Gen FM, Kemal Mokhtar. Kemal Senang Mokhtar. juga tuh gue ngeliat dia sama Dias sama Signorita. Sama Signorita. Iya kan? Iya. Kebetulan Signorita saat ini lagi di Prancis. Di Paris. Di Paris. Dia lagi di Paris. Iya, Katanya kalau mau just tip aja deh. Boleh. Lu berarti Titip oleh-oleh kali ya? Iya, Jangan boleh. just tip. iya titip oleh-oleh Titip ke oleh-oleh. Signorita ya. Nah, kalau lu lihat nih Jip perkembangannya itu media massa kayak radio tadi lu bilang Gen FM, terus juga Mustang, Prambors, mereka ini yang cukup adidaya atau adik kuasa tuh siapa ya radionya? Kalau ngomongin anak muda sih biasanya yang terpatri itu pasti Prambors. Pasti Prambors. Prambors. Kan emang radio anak muda kan Radio anak katanya. muda, number one hit music station. Iya. Itu tagline mereka. Tagline Tapi mereka. kalau kemarin gue magang sempat di Mari tuh. Oh, lu magang juga di sana? Iya, nggak magang sih, kayak temen-temen gue banyak yang magang. Uh-huh. Terus gue sempat radio visit juga di Mari. Jadi gue banyak nanya-nanya. Itu katanya sih yang number one-nya itu pendengar paling banyak itu malah Benz Radio. Benz Radio. Benz Radio. Radio ini Kok Benz abang-abang. Radio? Iya, kenapa Benz Radio gitu? Mungkin karena dia segmentasinya itu menengah ke bawah ya. Jadi kayak Oh, tukang iya. angkot, tukang truk, terus bapak-bapak yang lagi di bengkel gitu. Iya, dia benar-benar. Benz Radio. Dan jokesnya emang lucu sih sebenarnya. Iya, dia kan Betawi asli Betawi tuh. asli. Benz Radio. Komunitasnya kuat juga tuh dia. Kalau yang kedua itu ada Gen FM yang tadi Kemal Oke. Signorita. Kemal Mokhtar. Gue juga pendengar Gen FM. Asik. Gue sobat Gen. Sobat Gen. Asik. Asik. Kita sobat Gen. Lu sobat Gen juga? Sobat Gen juga. Gue senang juga sama si ini gue. Patra sama Sama Koleo. Iya, Leo Koleo, Tomo. Koleo. Iya. Koleo. Gue senang sama dia. Gumala. Iya. Dia lagi ada masalah tuh. Iya, lagi rame. Gue sebahas ya masalah dia. Kemarin ada juga di podcast ini kan, Patra. Ada, iya. Cuman ya udah lah, nggak usah. Ya udah. Lu aman-aman aja lah Patra sana ya. Urus dengan kehidupan lu. Kehidupan lu. Dengan kegaduhan yang lu buat. Iya, balik lagi ke radio. Balik lagi ke radio komunitas. Radio komersil tadi. Komersil. Benz Radio. Benz Radio. Dia karena komunitasnya gede terus juga yang pendengarnya banyak ya. Banyak. Tapi gue liat Benz Radio apa ya, gengsinya tuh kayaknya kalah dah. Gengsinya. Iya, gengsinya. Kalau dari pendengar mungkin lebih banyak dia. Ah. Tapi gengsinya kayaknya lebih banyak kayak Gen FM, Prambors, Mustang. Karena kan mungkin pendengar Benz Radio itu kan yang tadi gue bilang menengah ke bawah dan udah umurnya rada tua gitu ya gitu. Sekitaran Jabodetabek sih gitu kan, karena memang kan ibu kota itu kan padat banget mungkin ya. Jadi dia pendengarnya banyak banget. Kalau misalnya kayak Gen, Mustang, Prambors, Delta itu kan mereka bersaing gitu. Mungkin di situ kalahnya. Komunitasnya mereka ngincar anak muda. Ngincer anak muda. Ngincar anak muda dan anak muda kebagi-bagi. Oh ya, pecah karena Pecah. terlalu banyak. Mm-mm. Oke, itu dia Benz Radio terus juga Gen FM. Kita minum dulu lagi. Aus ya. Tadi ngegas mulu, teriak. Sekali lagi ya. Mantap banget ini.
Gua pesan coklat dari Coklat Panas di kedai Kopi Kani. Jangan lupa untuk datang ke kedai Kopi Kani. Iya. Ini kayak rada spesial juga nih. Kenapa tuh spesial? Mungkin karena kita nongkrong sini. Oh gitu ya? Dikasih penuh cinta oleh baristanya. Gile, gokil. Dengan cinta di setiap adukan. Asik. Asik. Abang-abang udah senyum-senyum aja dari tadi. Bang. Iya bang, Hey. selalu aja bang ya. Iya. Oke, balik lagi ke radio. Lu kedepannya di RDK FM nih pengen ngapain nih, Jip? Lu sendiri ya, lu sendiri. Yang pastinya gue menyelesaikan program kerja gue. Oh, ada program Program kerja. kerja karena kan organisasi juga. Oh iya, oke. LPK disebut, Lembaga Penyiaran Kampus. Lembaga Penyiaran kampus. Itu udah terdaftar di lembaga pusat kelembagaan gitu atau Udah gimana? di apa sih namanya? Komisi Penyiaran itu. Indonesia. Indonesia. Ada regulasinya ya? Ada regulasinya, kayak misalnya kan frekuensinya 107,9 FM. Itu kalau kita rubah frekuensinya kita bisa dikenain sanksi. Oh gitu. Iya, karena kan ketat juga ya, radio komunitas cuman boleh di 107,8 atau 0,9. Iya. Pokoknya 107 terakhir tuh. Kalau lu setel radio pasti terakhir tuh, Terakhir, 107,9. 107,9. Komunitas 107,9. Iya, pasti radio komunitas. Pasti radio komunitas ya. Makanya dia kadang berubah-berubah tuh ya, setiap daerah mana berubah, Benar. daerah mana berubah karena banyak komunitas. Komunitas. Ya. Jaringannya juga kan cuma 2,5 kilo. kilo. Oke. Sekampus itu jatuhnya. Tadi lu udah bilang kalau lu pengen nyelesain program kerja lu. Terus ada lagi nggak? Mungkin ya ngadain project bareng anak-anak RDK kali ya. Oke. Iya. Ada nggak sih lu kegiatan buat pengen ngajak radio-radio komunitas lain gitu untuk ketemu bareng atau bikin event bareng gitu? Ada nggak? Kalau kemarin itu sempat ada kongres dari radio komunitas, kalau nggak salah di Solo atau di Jogja gitu. Itu kan salah satunya juga buat nyatuin ya. Tapi gue nggak ikut sih. Waduh. Lu nggak ikut apa dari RDK nggak? RDK ikut sih, tapi emang gue lupa siapa itu yang ikut. Tapi ada gua yang nggak ke ikut, sana? Tapi ada. Itu tujuannya buat Buat bertemu, saling sapa, nambah relasi nambah pastinya. relasi. Iya. Satu Jabodetabek atau apa tadi di Solo? Indonesia dong. Satu Indonesia. Kan Kongres radio komunitas. Wah hebat bener ya radio komunitas ini ya. Kalau yang dekat-dekat sini Jakarta, lu pasti ada kan kayak maksudnya grup WhatsApp-nya radio-radio komunitas nih. Pasti ada nggak? Kayak misalnya, RDK nih lagi ngadain event ini nih, ayo sumbang dong gini. Maksudnya coba ikut meramaikan Iya, atau mau iya. jadi media partner gitu-gitu ada nggak? Ada sih, tapi kan kebetulan karena gue bukan departemen itu kan marketing communication ya, atau Marketing ya? humasnya di RDK, gue nggak ikut di situ. Jadi mungkin mereka ada gitu, tapi gue nggak ikut. Gitu. Ada. Mereka ada. Atau nggak BPI kali ya? Kalau dari RDK ada nggak event yang gede banget? Ada. Yang kayak event tahunan kah atau Kalau di RDK sendiri ada namanya RDK Off Air atau Rough Air. Rough Air? Iya, itu kita lagi ngadain acara itu dan ada lomba podcast, ada lomba announcer, Lomba announcing, podcast, iya. lomba announcing. Nanti Terus- juga closingnya bakal ngundang band ya. Tunggu aja nih Bala Muda atau pendengar-pendengar lain. Oh iya, Bala Muda. Panggil aja Bala Muda nih. Bala Muda. Iya, Bala Muda ya. Join Rough Air. Iya. Namanya Rough Air. Rough Air. 2022. Kapan rencananya acaranya itu ada? Acaranya itu kita udah berlangsung dari sekarang, terus kayak lomba-lombanya sih nanti di Oktober dan closingnya di akhir Oktober kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Closingannya tadi lu bilang ada gestarnya. Ada gestarnya. Kasih tahu siapa aja gestarnya. Nggak boleh dong. Nggak boleh? Nggak boleh dong. Belum, Sedikit masih aja rahasia. masa nggak tahu. Band popang ya yang lagi ngetren, mungkin anak-anak muda Jaksel khususnya tahu lah pasti. Buat Iya. surfing. Wow, Iya, itu ya. surfing. Ada lagi? Kemungkinan. Ada lagi? Selain band popang itu ada lagi nggak? Ya mungkin arahnya masih ke arah situ ya, biar nggak jauh-jauh banget gitu. Oh, Tiba-tiba gitu dari ya? popang ke jazz kan nggak jelas gitu kan. Ya, dari popang. Nextnya mau buat apa lagi? Selain itu? Selain itu sih kita lagi fokus di situ aja sih, Cok. Fokus di situ? Gitu. Sisanya ya kayak ngelarin tugas-tugasnya aja, kayak gua sebagai produser atau mungkin departemen lain fokusnya masing-masing gitu. Kayak musik, IT, news gitu. Seru banget ya kalau ikut radio komunitas gini ya? Seru banget. Makanya daftar kalau ada radio komunitas Dimanapun itu ya? dimanapun itu. Enak ya? Bro? Apalagi kampus kan gitu. Enak Pasti ya? jadi hit sih biasanya anak-anak radio tuh. Oh gitu ya? Dia emang dilihatnya orang-orang media tuh keren aja gitu? Oh, iya. Ya kan kayak kita nih setelan begini kan dilihatnya keren aja Keren gitu? aja. Nggak tahu aja yang di belakangnya gimana. Oke Jip, terakhir nih Jip. Oke. Sebenarnya sekarang kan lagi Hari Radio Nasional ya? Iya. Kesan lu sebagai penggiat radio tuh gimana? Kesan radio. Kalau Lu sebagai ininya ya, penggiat radio, sebagai announcer, sebagai produser, kesan lu sebagai apa? Kesan lu gimana? kesan gue sih semoga
semoga hari ini jadi apa ya? Radio-radio baik itu komersil atau komunitas bisa jadi level up lagi karena kan sekarang makin makin dunia digital semakin cepet lah gitu. Kita semoga tetap bisa menyesuaikan itu gitu. Dan pastinya kita bisa tetap jadi friendly buat para pendengar kita. Nah, untuk memperingati Hari Radio Nasional, dari RDK FM sendiri ada kegiatan apa tuh untuk Radio Nasional? Kalau kita sih biasanya bakal bikin konten spesial kayak di sosial media itu. Pasti per program juga pas siarannya itu bakal ada hari khusus untuk Radio Nasional. Oke, itu semua program di hari itu? Iya, semua program. Nggak sama tuh temanya? Enggak dong, kan Nggak. beda-beda. Oh Ya kan? iya, benar, programnya beda-beda. Beda-beda. Oke, terakhir Jip nih, ini bener-bener terakhir. Oh, nih. menit terakhir. Lu kasih pesan buat teman-teman ya tentang Hari Radio Nasional. Mungkin buat teman-teman khususnya buat bala muda ya. Iya, Buat bala muda. Untuk Radio Nasional sendiri mungkin yang tadi gue udah sampaikan, semoga radio bisa menyesuaikan dengan era digital ini yang semakin pesat berkembangnya. Terus juga buat bala muda dan teman-teman terus dengerin radio karena kita siap menemani kalian Di seluruh di setiap waktu kalian. Oke, itu dia guys POTG kali ini spesial Hari Radio Nasional. Thank you Jip, kita udah ngobrol-ngobrol banyak Oke. soal radio nih. Terima kasih juga. Sampai berjumpa di POTG selanjutnya. Dadah.